Halo, Faisal. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis perencanaan pembangunan daerah pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Baiklah, sebelum membacakan materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rahma Lilani sebagai moderator dan teman saya Putri Amelia sebagai penyaji, Mutiara Riyandi sebagai penyaji, dan Muhammad Faisal sebagai penyaji. Baiklah, yang pertama, konsep perencanaan pembangunan akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep perencanaan. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana. Rencana adalah segala sesuatu yang akan dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan adalah pemilihan sesuatu hal yang akan dilakukan dari berbagai pilihan yang tersedia dengan memperhitungkan potensi dan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, perencanaan tidak terlepas dari 5W dan 1H, seperti yang diungkapkan oleh Ferry 2009 sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa? Apa yang diperlukan? Jawabannya menunjukkan jenis dan jumlah kegiatan yang berkaitan dengan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu siapa yang akan mengerjakannya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui jenis keterampilan dan pengalaman yang ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengapa atau why, mengapa harus dikerjakan. Pertanyaan ini mengungkapkan urgensi atau keadaan yang mendesak daripada pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu di mana atau where. Di mana apa yang dikerjakan pengembangan yang tepat di kantor, lapangan, di kantor cabang yang ada lokasi mana pekerjaan itu akan dilakukan. Yang kelima yaitu kapan atau when pekerjaan tersebut akan dilakukan dan kapan akan berakhir. Dalam hal ini akan mempertimbangkan masalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat disusun jadwal dan kegiatan operasionalnya. Yang keenam yaitu bagaimana atau how melakukan pekerjaan. Hal ini menyangkut bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep pembangunan. Pembangunan berasal dari kata dasar bangun yang artinya bangkit. Pembangunan adalah suatu usaha dasar, suatu usaha sadar yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini disebabkan pembangunan selalu mengalami perubahan dari yang belum ada menjadi ada. Dari yang belum bagus menjadi lebih bagus. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang atau kelompok orang ke arah yang lebih baik dengan mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengerahan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Baiklah, untuk pembacaan materi kedua yaitu determinasi efektivitas perencanaan pembangunan yang akan dibacakan oleh Mutiara Riyandi. Kepada Mutiara Riyandi, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai determinasi efektivitas perencanaan pembangunan. Pengertian efektivitas. Efektivitas sama artinya dengan keefektifan, yang berarti sebagai keadaan berpengaruh, keberhasilan, atau usaha atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keefektifan mempunyai arti sifat dan efektif. Efektif mempunyai arti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Selanjutnya, efektivitas perencanaan pembangunan. Yang pertama, satuan waktu. Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari hingga ke pemerintahan daerah. Yang kedua, satuan hasil. Merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa target dapat tercapai. Pembangunan daerah dapat mendapatkan hasil bukan hanya dengan melihat tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RPJP, melainkan relevansi dokumen perencanaan terhadap aktualisasi di lapangan dan tersedia dan sistem dipakai pada dokumen perencanaan secara maksimal memiliki tingkat akurasi lapangan. Selanjutnya, kualitas kerja. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah dari mereka operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, kepuasan masyarakat. Masyarakat merupakan aktor yang mengawasi dan mengevaluasi dalam pembangunan daerah. Selain itu, tujuan umum dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan daerah. Selain sebagai objek pembangunan, masyarakat juga dapat memberikan kontribusi melalui tanggapan dan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Riyandi. Selanjutnya yaitu materi ketiga, faktor pendukung dan penghambat efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang akan dibacakan oleh Faisal. Kepada Saudara Faisal, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor pendukung. Yang pertama ada kemampuan sumber daya manusia. Dalam percepatan pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan berkemauan tinggi, sehingga benar-benar mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua ada sosialisasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses perencanaan pembangunan juga telah ditingkatkan melalui adanya aplikasi berbasis sistem informasi yang disebut dengan Simerenda. Perubahan mengenai perencanaan pembangunan ini juga menuntut adanya perubahan sistem kinerja dalam perencanaan pembangunan, sehingga proses peralihan ini membutuhkan adaptasi, bimbingan, dan komunikasi antar SKPD. Baiklah, selanjutnya faktor penghambat, yaitu ada yang pertama ada profesionalisme staf, kedua keterbatasan anggaran, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Faisal. Selanjutnya yaitu materi keempat dan kelima yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepada Putri, kita persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tipologi perencanaan pembangunan. Menurut Arsyad 1, perencanaan pembangunan dibagi atas. Yang pertama ada perencanaan pembangunan jangka panjang, yang kedua perencanaan pembangunan jangka menengah, dan ketiga perencanaan pembangunan jangka pendek. Perencanaan pembangunan dasar dari semua jenis perencanaan. Perencanaan pembangunan jangka panjang sifatnya agak abstrak dan perencanaan jangka panjang saat ini memiliki durasi hingga 20 tahun. Perencanaan pembangunan jangka menengah biasanya memiliki durasi 5 tahun. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan jangka menengah adalah turunan dari perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan bersifat operasional. Sedangkan perencanaan pembangunan jangka pendek umumnya memiliki durasi 1 tahun. Perencanaan pembangunan jangka pendek adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, contoh analisis perencanaan pembangunan daerah. Contoh dari analisis perencanaan pembangunan daerah yaitu yang berada di daerah Kelurahan Sungai Putih, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Sungai Putih Tengah, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan, bahwa hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berlangsung selama ini di Kelurahan Sungai Putih Tengah dinilai belum efektif. Dari hasil pengamatan kegiatan terrealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai beberapa persen saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi usulan program prioritas belum terpenuhi atau berjalan. Data menunjukkan dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses Musrembang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Kurangnya keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunan lainnya juga semakin menurun. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan. Pembangunan adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini disebabkan pembangunan selalu mengalami perubahan dari yang belum ada menjadi ada, dari yang belum bagus menjadi lebih bagus lagi. Perencanaan pembangunan adalah fungsi manajemen pembangunan yang pertama dan sangat fundamental bagi pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah dasar atau pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan, maka pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Contoh dari analisis perencanaan pembangunan daerah yang berada di daerah Kelurahan Sungai Putih, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sungai Putih Tengah, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan, bahwa hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berlangsung selama ini di Kelurahan Sungai Putih Tengah dinilai belum efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok 6 sampaikan. Jika ada salah, kami semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.